Denyut nadinya lemah sekali. Bongga. Bongga. Asal kau tetap hidup. Aku, Baskara, pasti akan menjaminmu hidup berkecukupan seumur hidup. Hidup berkecukupan seumur hidup? Itu tidak cukup. Yang kuinginkan adalah seluruh perhatian dan kasih sayangmu untuk Larasati. Komandan, kemungkinan besar dia tersedak air. Katanya teknik bantuan napas ala barat ini berguna. Bagaimana kalau hamba yang mencobanya untuk komandan? Manggir sana. Ya ampun. Kalau tidak membuatmu merasakan kehilangan, lalu mendapatkannya kembali, mana mungkin kau tahu menghargai? Jangan ada yang melihat. Melihat APA? Bersama-sama, hadap belakang. Maaf atas kelancanganku. Cara ini benar-benar berguna. Semoga rencanamu berhasil. Mengapa aku terhadapnya? Tidak. Aku hanya datang untuk menyelamatkan orang. Air. Kau sudah bangun. Apakah karena dipermalukan lalu ingin bunuh diri? Sudah lemah seperti ini. Mau bertahan sampai kapan lagi? Ikut aku pulang. Pulang ke kediaman. Tubuhnya ternyata begitu lembut. Tidak. Aku lagi mikir apa? Sudah kukatakan, aku ingin kau sendiri yang membawaku pulang ke kediaman Adiputra. Mas Baskara, kenapa kau bawa dia kembali? Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Aku hanya membawanya pulang untuk istirahat beberapa hari. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak mengizinkan si diam bisu yang menggoda ini menginjakkan kaki ke pintu kediaman Adiputra milikku. Hati-hati bicara, Nyonya. Nyonya biasanya penuh kasih. Kenapa hanya terhadap wanita yang baik dan lemah ini? Begitu tajam? Baskara, kau mau mengkhianati Kirana MU? Larasati, kau tunggu saja. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Sejak aku menikah dan masuk ke kediaman Adiputra setahun yang lalu, aku sengaja tidak membiarkannya menyentuhku, agar dia merasa dikecewakan dan tidak mendapatkanku. Dengan begitu, aku bisa meminta apa saja darinya. Tak disangka, dia melanggar sumpahnya dengan membawa pulang seorang pengganti, si wanita bisu itu, untuk dinikahi. Bagaimana menurutmu? Kalau bola matanya kita cungkil untuk dibuat arak? Apakah komandan masih mau meliriknya lagi? Nyonya, pikirkan sekali lagi. Perkara Pak Budi baru saja berlalu. Nyonya juga tak perlu khawatir. Komandan hanya kasihan pada si bisu itu. Kasihan? Nyonya lupa. Komandan sangat suka suara yang merdu. Si bisu itu cuma bisa berteriak mana mungkin Komandan Tan? Yang paling disukainya tetap lagu Nyonya, Melati yang termasyur di kota kencana itu. Asakan, Nyonya mau menyanyi?
Suara ini, Bagaikan Kiko en Burin-Bulbul di dunia. Kirana sungguh cerdas dan berhati lembut. Ketika putri kami bernyanyi, dia seperti tak peduli orang di sekitarnya. Komandan, tenang saja. Kami akan membujuknya untuk menerima perjodohan ini. Paman, Bibi, urusan pernikahan. Haruslah disetujui Nona Kirana dengan rela. Benar juga. Si bisu itu bisa apa saja? Apa ini suara dalam hayalanku? Pasti aku sangat merindukan nyanyian Kirana. Nyonya terlalu sedih. Sejak di kediaman ini tak pernah lagi bernyanyi. Melihat bayangannya, aku malah teringat Kirana. Sungguh konyol. Lerezidi, menurutmu kapan Baskara akan membobol pintu untukku? Ibu, ini saya sengaja memesan pengasuh ratih untuk membuatkannya untuk ibu, kolak longan kesukaan ibu. Kolak ini melambangkan kelimpahan keturunan. Denganmu di sini, sepertinya aku tak perlu lagi. Nyonya besar. Inilah gadis yang menyelamatkan komandan itu. Montok dan berisi. Kulitnya mulus seperti susu. Lebih mirip. Nona yang dimanja. Sekilas lihat sudah seperti calon ibu yang baik. Kamu menyelamatkan nyawa anak bandel ini. Hari ini aku yang memutuskan agar dia mengabdikan diri padamu. Ibu. Sudah kukatakan, seumur hidup hanya Kirana yang kuperistri. Kalau begitu, berdua berikanlah aku seorang cucu. Sudah menikah setahun. Kau yang tak mampu, atau dia yang tak mampu? Mas Baskara, demi penerus keluarga Adiputra, aku setuju kau beristri lagi. Nyonya. Hari ini, kau akhirnya mengerti. Kirana sehari-hari mendapat bimbingan nyonya besar. Tentu tahu membedakan yang utama. Hanya saja, Dia cuma wanita tak bermoral. Bahkan bersama pria, berbuat mesum di depan umum. Nyonya besar, Anda tidak tahu ya? Nona Shen ini, di rumah bordil. Namanya sangat terkenal. Dia cuma wanita yang dilayani banyak pria. Wanita kecil yang ditiduri banyak orang. Oh iya, coba lihat. Dia di tempat sepi, berbuat mesum di siang hari. Itu sudah masuk koran. Halaman depan, headline, merusak moral. Wanita menggoda anak orang kaya, berbuat mesum di pinggir sungai. Lempar wanita kecil ini untukku. keluarkan. Pergilah kamu. Wah, Nona Shen. kamu masih tahu menutupi pria selingkuhanmu. Benar-benar pasangan yang setia, pria dan wanita. Cepat pergi. Pria di koran ini adalah aku. Pria di koran ini adalah aku. Ini, Saat itu dia bunuh diri dengan menceburkan diri ke sungai. Setelah aku menyelamatkannya, terpaksa aku berikan napas buatan. Karena hal ini sudah dimuat di koran. Aku harus memberinya status yang layak. Mas Baskara, kamu bilang apa?
Aku bersedia menikahinya. Aku tidak setuju. Dia itu wanita rendahan. Dia tidak susi. Pengasi utama. Nona, silahkan. Nona, silakan ke sini. Tidak sia-sia aku menyuruh orang mengambil foto, lalu memuatnya di koran. Nyonya Baskara. Gali lubang tutup lubang sendiri. Bagaimana rasanya? Saya sudah memeriksanya. Nona Shen adalah masih perawan. Sekarang kamu puas? Karena sudah setuju, maka serahkanlah urusan pernikahan ini padamu. Duduklah. Larazity. Mulai hari ini, aku secara resmi melangkah masuk ke kediaman Adiputra untuk merebut yang kamu cintai. Nyonya. Akhirnya kamu bisa dekat denganku. Hari ini adalah hari bahagiamu. Kamu harus menemaninya. Menikahinya hanya untuk membalas budi. Dia di hatiku jauh tidak sebanding dengan Nyonya. Ayo. Temani aku minum beberapa gelas. Baik. Nyonya, tenang saja. Aku hanya memberinya status. Tidak akan menyentuhnya sedikit pun. Aku percaya padamu. Woolen. Nikmati malam pengantinmu lebih awal. Ayo pergi. Pergy. Aku nggak mau pergi. Le Pascan Acu. Bangafu. Suka enggak? Wanginia. Wanita di dalam sana. Pakaiannya wanginya makin kuat. Ayo, masuk. Mas Baskara. Waktunya kita ke kamar adikku. Nonton pertunjukan bagus. Suara nyanyian ini. Apa aku yang mabuk? Atau aku berhalusinasi? Kamu bukan bisu. Barusan di ruangan ini, ada yang nyanyi ya? Itu Nyonya ini yang menyanyi. Baiklah. Malam pertama. Dengan adik komandan. Dazar Orangelec. Mulutnya. Bokayak Makantai. Wira. Aku adalah kakak iparmu. Wira. Kenapa kau di sini? Ada orang. Ada orang yang kasih aku kutang ini. Suruh aku makan seharum kutang ini. Sama Bidadari. Jadi kau lepas sabuk mau? Mau buang air besar sampai mati. Wira. Jangan Curant Ajar. Dangar Kata. Kasih ini ke kakak. Wira. Ini punyaku. Dangar Kata. Kasih ke kakak. Dangar Kata. Trik receh. Larazity. Woolen. Aku meremehkanmu. Dangar Kata. Kalian semua keluar. Kakak mau makan bidadari nih. Kamu istirahat yang baik. Komandan. Kau bisa bicara. Tapiko. Kenapa kau sembunyikan sampai sekarang?
Komandan. Saya pura-pura bisu. Hanya untuk melindungi diri sendiri. Saya mohon, Komandan, jaga rahasia ini untuk saya. Kalau untuk melindungi diri, kenapa beritahu saya? Sudah. Nyonya masih menunggu saya di kamar. Komandan, kau bersedia menampung saya, bahkan menikahi saya. Saya sudah merasa sangat beruntung. Saya tidak bisa membalas kebaikanmu. Hanya punya kemampuan bernyanyi yang layak dipersembahkan. Suaranya merdu, seperti suara surgawi. Warna suaranya, seperti Kirana dulu. Aku kenapa ini? Nyonya adalah cinta sejati satu-satunya saya. Istirahatlah yang baik. Komandan, saya tekad. Sejak hampir tenggelam dulu, saya sangat takut saat hujan petir. Aku tidak bisa membohongi Nyonya, dan dekat seperti ini denganmu. Komandan, mulutmu terkena lipstikku. Aku bersihkan untukmu. Kakak akan salah paham. Komandan, aku sudah melampaui batas. Aku tahu di hatimu, hanya kakak saja. Yang lain, aku tidak berani berharap. Sialan. Apa yang terjadi padaku? Malam ini kan malam pengantin. Aku tidak pergi. Nyonya Baskara. Di ronde ini, aku menang lagi. Selain status istri muda, yang lainnya. Jangan berharap lebih. Wulan pasti akan patuh dan tahu diri. Tidak akan melampaui batas. Justru kamu. Setelah naik ke ranjangku. Masih bisa tahan? Kamu jelas-jelas punya perasaan padaku. Kenapa tidak mau mengakuinya? Kamu keras kepala banget. Bademio. Lebih keras lagi. Omong kosong. Hati aku hanya untuk Nyonya Baskara. Tapi Kirana yang kamu cintai itu, dia sudah lama berubah. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Diamku. Kalau gitu, aku pergi ya. Kamu tega melepas aku?
Sialan. Wanita dalam mimpiku ternyata bukan Nyonya. Sukamin Sanjata? Komandan, aku lihat senjatamu ini. Agak sudah usang. Mau ku bantu bersihkan? Mau belajar? Pegang dengan kedua tangan. Atur n'a pas mu. Nyonya Baskara. Lain kali yang jadi sasaran adalah kamu. Komandan, hari sudah hampir pagi. Kakak masih menunggumu di kamar. Komandan, hari sudah hampir terang. Kakakmu masih menunggumu di kamar. Komandan, Wulan tahu. Kamu tinggal semalam. Hanya agar orang-orang di rumah tidak membicarakan saya. Wulan sudah sangat bersyukur. Tidak berani mengharapkan lebih. Aku ini kenapa ya? Aku jelas mencintai Nyonya. Nona, tadi kesempatan yang bagus sekali. Hampir saja jadi kenyataan. Kenapa malah mengusir komandan pergi? Bukankah kau pernah dengar? Istri tidak sebaik selir. Selir tidak sebaik selingkuh. Selingkuh tidak sebaik yang tak tergapai. Komandan. Kakak kedua keras kepala nggak mau kasih. Selendang dalam Nyonya, Shenku aku. Bodo. Tukar aja pakai 10 bakso. Lupacan. Aku ambil sendiri. Ya. Komandan kan semalam tidur bersama? Kok masih marah besar? Jangan-jangan lagi-lagi nggak bisa? Sudah kuduga, komandan pasti nggak akan sentuh cewek kecil itu. Dia cuma cinta aku sendiri. Ini dia. Bau apa ini? Busuk banget. Nyonya. Ini sup penyubur, Nyonya. Di dalamnya ada tanduk rusa sama ginjal kambing. Dijamin Nyonya sama komandan langsung dapat anak laki-laki. Kamu tahu aku nggak mau punya anak. Nyonya. Sekarang beda sama dulu. Itu Nyonya Shen, bukan orang sembarangan. Kalau Nyonya masih terus nolak tidur bersama komandan, nanti komandan pasti direbut sama cewek kecil itu. Nyonya komandan. Komandan pagi-pagi sudah. Kewira minta selendang dalam Nyonya Shen. Telepon komandan. Suruh dia datang makan malam. Nyonya. Nyonya komandan malam ini akan ngajak komandan makan perjamuan Hongman. Dia siapin sup penyubur sebanyak ini. Sapinayaber. Terima kasih ya, Larasati. Mas Baskara. Nyonya. Silakan duduk. Nyonya. Sudah lama. Nyonya tidak makan bersama saya. Hari ini ada acara khusus apa? Jangan-jangan cemburu? Mas Baskara.
Ini khusus saya masak untuk Mas. Coba rasakan. Baik. Rasanya. Lumeillant. Mas Baskara. Rasanya memang agak kuat. Tapi ini demi kesehatan Mas. 1 suap lagi. Ini teh apa? Aromanya begitu harum. Berdasarkan laporan untuk komandan. Ini teh melati 9 kali kukus. Kata Nyonya Shen. Minum teh ini saat hujan. Bisa menenangkan pikiran. Nyonya Shen sangat perhatian. Aromanya seperti diranjangnya. Nyonya masih di bawah kehujanan untuk melindungi bibit teh melati ini. Masih di bawah kehujanan. Apa? Mas Baskara. Hujan hari ini. Aku takut. Dulu, Nyonya selalu menolakku. Sekarang, Wulan baru saja masuk ke kediaman ini. Langsung saja kau gunakan sup ini untuk menahanku. Supini Sebnarnia un tutu. Atau untukmu, kedudukan sebagai Nyonya besar keluarga Adiputra. Wulan juga takut pada hari hujan. Tapi dia sedang berjuang untukku, berdiri di bawah hujan di lantai bawah. Komandan, bagaimana komandan bisa datang ke sini? Hujannya deras sekali. Kau masih di luar. Bagaimana kalau sampai masuk angin dan sakit? Hujan seperti ini bukan masalah bagiku. Hanya saja bunga-bunga ini sangat penting bagi komandan. Tolong turunkan aku. Tidak. Aku akan membawamu pulang. Turunkan aku. Tidak. Akubawa Camus plus lent que Diamant. Lalu bagaimana dengan bunga-bungamu? Mereka tidak sepenting dirimu. Ambilkan air panas. Bawakan juga pakaian kering. Baik. Komandan meminta air panas. Bawakan juga 1 set pakaian kering. Obat tonik sialan ini. Kok panas sekali ya? Bisu ini tidak bisa dibiarkan hidup. Komandan.
Kamu jangan terlalu kasar. Dia bukan bahasa. Aku sendiri yang memilih dia. Kok bisa begini? Penipu ini. Penipu. Komandan, kamu menyakitiku. Nyonya, Nyonya, ada apa denganmu, Nyonya? Tidak kepie-pie, Nyonya? Apa aku sedang bermimpi? Hanya dalam mimpi. Aku bisa dipeluk oleh komandan seperti ini. Mimpinya terasa sangat nyata. Aku akan membuatmu tahu bedanya. Ini sebenarnya mimpi. Atau kenyataan. Aku salah. Sudah terlambat. Nyonya, apakah wajahmu pernah terluka? Tidak. Ini tahi lalat bawaan. Aku memilikinya sejak kecil. Kenapa ada? Beka Luka a dit Belakang Telingamu? Kenapa a dit Belakang Telingamu? Ada bekas luka? Aku pernah terluka karena kebakaran. Wajahku rusak. Setelah aku pulihkan wajahku, ini bekas lukanya. Ini bekas lukamu setelah operasi plastik? Komandan, jangan-jangan Anda jijik melihatku? Tentu saja tidak. Jangan-jangan Kirana juga pernah operasi plastik? Kamu istirahatlah dulu. Aku mau keluar sebentar. Nona. Kenapa Nona mengusir komandan lagi? Nanti dia pasti pergi ke Nyonya lagi. Dia pergi untuk membongkar wajah asli sang nyonya palsu. Sudah dengar kabar? Tadi malam di kamar selir, minta air 5 kali. Komandan terpikat oleh selir Wulan, sampai linglung. Benar, kan? Nyonya dan komandan ini Menikah setahun tapi belum tidur bersama. sepertinya di kediaman ini nanti akan menjadi Kerajaan Selir Wulan. Siapa yang berani memberi kalian nyali, berani membicarakan nyonya seenaknya? Komandan, ampuni kami. Di kediaman ini semua orang bilang begitu. Katakan Bapak sudah menerima pengaturan Nyonya besar. Ya. Ya, Bapak tadi malam meninggalkan Nyonya, pergi ke kamar selir Wulan. Donggar Nyonya. Bersiap. Bersiap meminta cerai sendiri. Diam. Di kediaman Adiputra, istri tetaplah istri. Selir tetaplah selir. Apapun yang terjadi, tidak akan mempengaruhi Status Nyonya Baskara. Wulan, karena kamu ingin naik di atas kepalaku, aku akan mengangkatmu ke langit, lalu menjatuhkanmu sampai mati. apapun yang terjadi.
Tidak akan memengaruhi kedudukan. Nyonya Baskara. Komandan benar memberi nasihat. Hamba pasti akan membawa kedua wanita ini ke bawah dan memberikan pendidikan yang baik. Pangazu Utama. Ya, Kodatan bersama Nyonya Baskara. Quand? Apakah Nyonya Baskara pernah melakukan operasi plastik? tidak pernah. Nyonya selalu seperti itu. Tidak pernah berubah. Komandan. Wabah kolera melanda utara kota Kencana. Korban jiwa sangat banyak. Kami membutuhkan komandan untuk memimpin situasi. Suruh orang mengirimkan hadiah untuk menenangkan Nyonya Baskara. Aku akan meminta maaf padanya setelah kembali. Baik. Selama aku pergi, Semua uruzan bezar dan Kessil di Kediaman ini. akan diatur sepenuhnya oleh Nyonya Baskara. Jangan sampai aku mendengar gosip atau omongan kosong lagi. Kolera. Ibu masih khawatir soal kolera yang tak penting ini. Komandan merasa Nyonya diperlakukan tidak adil. Kedepannya mungkin dia tidak akan datang lagi. Perempuan Kessel ini, semalam aku tidak tahu. Apa yang dia katakan pada komandan. Komandan sudah mulai curiga tentang identitas Nyonya. Harus mencari cara untuk menyingkirkan perempuan kecil ini. Komandan telah memerintahkan. Budak dan pelayan itu sama. Sama-sama hanya alat untuk melayani orang. Kalian berdua, ajari Ibu Shen dengan baik. Baik. Bukankah ibu ahli membuat teh melati? Sekarang juga pergi memetik. Nyonya sedang menunggu untuk meminumnya. Jika Nyonya suka, aku akan membuatnya. Wah, Ibu Shen lagi. Pamer karena diperhatikan tadi malam. Wanita, Kessil me suka dibua. Hati-hati dengan botol kaca berisi air ini. Komandan bilang, ini kesukaan Nyonya. Kola. Lihat apa sih? Liatin terus hadiah-hadiah ini. Bukan juga punyamu. Kurang ajar. Ibu Seli bagaimanapun juga adalah tuan kalian. Maaf merepotkan Ibu Selir. Hari ini bila makan apa-apa. Pasti sangat lapar ya. Cepat makanlah. Aku mau lihat nih. Trik apa lagi yang mau kamu lakukan? Ini makanan manusia? Cuma ini yang kamu kasih ke Ibu Selir kami? Di dapur cuma sisa ini. Tolong Ibu Shen jangan marah. Roti kotor ini pasti sudah terkontaminasi kolera. Nona. Makan roti yang ada koleranya. Ayo lihat kamu mati atau enggak. Wah, cepat. Antar Ibu Shen kembali ke kamar untuk istirahat. Nyonya, ini hadiah dari komandan yang dikirim lewat orang. Ternyata, hatinya masih kupegang. Jika aku bersedia lagi berhubungan intim dengannya. Coca-Cola. Ini favorit Kirana.
Nyonya, penampilanmu yang berantakan ini. Kok kayak baru pertama kali minum? Mas Baskara, akhirnya kamu pulang juga. Suka? Ayah mertua bilang, kamu paling suka minum ini. Saka. Sejak kebakaran itu, aku tidak pernah minum lagi. Jean Ganter la Lucédie. Kamu masih punya aku. Kamu mau datang menjengukku? Aku sudah senang. Aku sudah paham. Aku seharusnya tidak egois memiliki kamu. Apalagi menggunakan subtonik untuk menjebakmu. Mencintai seseorang. Akan ingin memilikinya? Tentu saja. Semua yang kulakukan ini adalah untuk menahanmu. Wulan berkali-kali mendorongku keluar. Apakah dia benar-benar kepadaku tidak punya perasaan sama sekali? Mas Baskara, kemejamu ini agak kotor. Biarkan aku ganti kemejamu ya. Nyonya. Nyonya baru sembuh dari sakit. Perlu istirahat yang cukup. Karena ini demi kesehatan. Kata dokter. Penyakitku ini perlu dikeluarkan keringat. Nyonya. Komandan, akhirnya Anda kembali. Ada apa? Komandan, cepat pergi lihat ibu. Mungkin ini pertemuan terakhir. Apa? Wulan. Selamat tinggal. Wulan. Wulan. Dokter mana? Dokter dari kediaman sudah datang. Dia bilang Nyonya Shen keracunan. Tak ada obatnya. Komandan, Tabahkan hati. Kalau dokter di kediaman tak bisa sembuhkan, kau harus cari keluar. Kalau di luar juga tak ketemu, jangan kembali. Ya. Komandan, Dr. Xie adalah tabib barat terkenal dari kota Kencana. Dia bilang bisa mengobati penyakit Nyonya Shen. Silakan. Aktingmu lumayan. Sekarang, lihat aku. Dia sebenarnya kenapa? Ini kolera. Kolera. Kamu mau apa? Konon komandan pernah menolong dengan bantuan mulut ke mulut. Saya cuma menyuntik di bokong. Apa? Apa? Kalau tidak segera diselamatkan, nyawanya bisa hilang. Suntikan ini diberikan atau tidak, itu terserah komandan. Suntik. Berbalik. Aku tiba-tiba teringat satu obat rumahan barat. Di rumah tangga mulia ini, mungkin ada ramuan penuntunnya. Cepat, cepat, cepat. Maafkan saya, Nyonya. Ini diberikan komandan untukku. Kalian mau bawa ini kemana? Komandan memerlukan ini untuk menyelamatkan Nyonya Wulan. Kalau nanti tidak cukup, saya akan datang ambil lagi. Barang milikku tidak boleh diambil siapapun. Wulan khusus berpesan padaku, agar harus menggunakan kola untuk mengarang obat rumahan. Komandan ternyata tidak takut kolera. Menyuapi obat dengan ciuman, benar-benar romantis.
Cola. Kenapa dia belum sadar juga? Kenapa panik? Aku kan sudah memberinya obat khusus yang dibuat dari kola. Tenang saja, sebentar lagi pasti sadar. Tapi, tidak banyak orang yang tahu tentang kola. Tapi Wulan langsung tahu begitu mencicipinya dan menikmatinya. Sementara Kirana sepertinya tidak terbiasa meminumnya. Lalu ada bekas luka di belakang telinganya. Nyonya benar-benar membuatku semakin merasa asing. Komandan. Hari ini Nyonya ingin minum teh. Pengasuh Ratih. Lalu memaksa selir, bekerja di bawah terik matahari. Sibuk seharian penuh, hanya diberi makan satu roti kukus ini. Siapa sangka? Setelah memakannya, Nyonya langsung pingsan. Wanita yang jadi milik Baskara. Berani Beraninia Kosakiti. Qu'attaquant. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Saya? Pengaja Ready. Bagaimana bisa kau begitu mengabaikan adik Wulan? Nyonya. Ini semua salah hamba. Karena tidak mengantarkan makanan tepat waktu. Hamba pantas mati. Hamba benar-benar pantas mati. Kenapa roti kukus ini begitu kotor? Kolera. Kau wanita kecil ini ingin memanfaatkan kolera untuk membunuh gadis ini. Chandra. Pangazurati. Menyebarkan kolera. Bawa dia keluar. Tembak mati. Baik. Tunggu dulu. Tunggu. Nyonya. Hamba jahat ini nyaris membunuh Wulan dan seluruh penghuni rumah. Masih saja kau membelanya? Pengasuh Ratih selalu baik dan penyayang. Pengasuh Ratih selalu baik dan penyayang. Di dalam hal ini, pasti ada kesalahpahaman di sini. Nyonya sudah sadar. Komandan, bisa bertemu dengan Anda lagi. Wulan mati pun tak menyesal. Bodoh. Selama aku ada, pasti akan melindungimu. Komandan, Nyonya biasanya memperlakukan saya seperti adik sendiri. Pengasuh Ratih ini juga pengasuh pribadinya. Seharusnya dia tidak akan mensalakai saya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Dasar bodoh, selalu menganggap orang lain terlalu baik. Komandan, sebenarnya saat itu, saya belum sempat makan roti kukus itu. Mungkin saya tertular di tempat lain. Tidak ada hubungannya dengan roti kukus ini. Mungkin aku tertular di tempat lain. Jadi penyakit kolera. Bukan karena roti kukus ini. Terima kasih Nyonya Shen telah membelaku. Tolong selidiki dengan adil, Komandan. Pasti ada orang yang memfitnah hamba. Hamba tidak Menaruh racun di roti kukus itu. Pengaja. Mungkin. Kamu sendiri makan roti kukus ini. Untuk membuktikan dirimu tidak bersalah. Chandra. Suru Pangazurati makan roti kukuitu. Siap. Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Masih mau cari-cari alasan. Roti kukus ini ternyata memang mengandung kolera. Aku. Nyonya. Tolong selamatkan aku. Mas Baskara, sejak aku masuk ke kediaman ini, pengasuh Ratih selalu menemani di sampingku. Dia adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di sini. Maafkan dia kali ini. Aku jamin. Lain kali dia tidak akan berani lagi. Dia adalah satu-satunya orang keluargaku di kediaman Komandan. Bisa tidak kali ini kau memberinya maaf? Aku janji. Dia tidak akan berani lagi lain kali. Komandan. Bagaimanapun ini adalah satu nyawa. Suruh saja dokter untuk menolongnya. Wulan. Dia memperlakukanmu seperti itu. Kau masih mau menyelamatkan? Bisa saja diselamatkan.
Tapi masih butuh Coca-Cola sebagai umpan obat. Nyonya, Apakah Anda masih punya Coca-Cola? Nyonya, bukankah komandan sudah memberikan banyak Coca-Cola kepadamu? Ini soal hidup dan mati. Cepat keluarkanlah. Aku terjebak. Gagal membunuhnya, malah membahayakan pengasuh. Woolen. Akan kulunasi dengan darah. Larazity, segera akan tiba giliranmu. Minta Nyonya minggir. Hadiah Tuan Putri Wulan ini sangat berharga. Hanya seorang selir. Perani Menggelanji Jalan kami? Di kediaman ini, siapa yang disayang, dialah tuan kami. Beberapa hari lalu, Tuan Putri Wulan mencari akar teh di tanah. Komandan Sanggat Priden, pelaku utamanya, masih bebas berkeliaran. Sekarang sudah berganti nasib. Tangan nyonya ini cocok untuk menggarap tanah. Selamat, Tuan Putri. Semoga bahagia, Tuan Putri. Sekarang Anda Adalah buah hati. Komandan. Harta berharga di tangannya. Jangan sungkan. Tuan Putri kami paling baik hati. Tidak akan mempermasalahkan kalian. Pantas komandan tertarik pada Anda. Hamba belum pernah melihat tuan secantik bidadari seperti Anda. Tuan Putri, lihatlah. Ini adalah teh melati. Kualitas terbaik tahun ini. Tuan Putri tidak perlu membuat teh sendiri lagi. Komandan bilang, Tangan Anda harus dilindungi dengan baik. lihatlah sepasang gelang giok ini. Warnanya sangat jernih. Ini dari pengurus gudang. Mambukatiga kun siberturuturu. Baru bisa mengambilnya. Lihatlah sarang burung walet merah ini. Dikirim dari selatan, dengan cepat. Komandan sengaja mencari, untuk menyehatkan tubuh Anda. Kain sutra brokat emas ini sangat memesona. Tahan ini di kediaman hanya ada sejni. Semuanya di sini. Perhatian komandan pada Tuan Putri. Jauh melebihi dia. Taruh saja di sini. Ambil hadiahmu. Baik. Tuan Putri tidak senang? Ini hadiah yang sudah diduga. Apakah Wulan menyukai hadiah yang kuberikan? Tuan Putri. Kain sutra brokat emas sebaik ini. Belum pernah kulihat sebelumnya. Kain brokat emas yang bagus seperti ini. Belum pernah kulihat sebelumnya. Ya, Ibu. Dan ada sarang burung walet merah ini. Sangat berharga. Hanya pernah kulihat di buku gambar. Benar-benar tak kusangka. Suatu hari aku juga bisa melihatnya. Liontin ini seperti air musim semi yang membeku. Jernih dan transparan. Tak kizengka. Suatu hari Wulan juga bisa mendapatkannya. Barang-barang sedikit ini. Pantas dia senang sampai seperti ini. Pergila. Kumpulkan semua yang ada di kota Kencana, yang enak dimakan, enak diminum, seru dimainkan, dan berguna. Kumpulkan semuanya. Setiap hari kirimkan ke Wulan dengan variasi yang berbeda. Komandan begitu baik padaku. Wulan seumur hidup tak bisa membalasnya. Untuk komandan, siap menghadapi bahaya apapun. Wulan juga rela. Komandan. Lautan api biarlah komandan yang menyeberanginya. Tubuh kecilmu ini. Lebih baik simpan untuk menghangatkan tempat tidur. Komandan yang terhormat ini. Kok malah menguping pembicaraan orang. Seorang pria terhormat tak mendengar yang tak pantas. Kapan aku bilang ingin menjadi pria terhormat? Disizimu. Aku hanya ingin menjadi Orang biazayang tonglam dalam dunia fana. Asalkan komandan senang. Ibu Wulan masih belum sembuh dari sakitnya. Dalam seminggu tidak boleh tidur bersama. Komandan lebih baik menahan diri. Pergi. Pergi. Komandan sampai pasien pun tidak dibiarkan. Daripada
Biar aku beri komandan. Rekomendasikan beberapa gadis yang jago. Supaya tidak menyusahkan tubuh yang sakit ini. Dokter Shiengoto tidak mau pergi. Apakah bosan d'ongor makanan dame di wilayah konsesi? Sudah bosan makan? Aku mati tidak apa-apa. Sayangnya, Nona Shen tanpa aku. Mungkin sisa hidupnya juga tidak akan membaik. Kalau begitu, Penyakit kekaziku. maka tolong Dokter Xie bersusah payah. Jika tidak sembuh dalam seminggu, bakar klinikmu. Penyakit Nona Shen ini tidak hanya di tubuh. Jika mau biarkan aku mengobati hati, sembuh lebih cepat. Kau cari mati? Di hati komandan, Nyonya dan Selir Shen. Mana yang lebih penting? Komandan, jangan pukuli dia lagi. Lagi pula, Hermawan pernah menyelamatkan nyawaku. Aku juga pernah menyelamatkanmu. Komandan masih belum mengerti? Nona Shen kasihan padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan balas budi. Dia baik padaku. Hanya untuk membalas budi. Komandan, Wulan melindungi si pria tampan itu juga bisa dimaklumi. Komandan, coba pikirkan. Di hati Wulan, Anda ini tak terkalahkan, perwira yang sangat gagah. Si pria tampan itu, lemah gemulai begitu, mana bisa dibandingkan dengan Anda? Menurut saya, wanita lemah lembut seperti Wulan ini, pasti lebih menyukai pria lemah lembut seperti Dokter Xie ini, yang sangat lembut padanya, sangat memanjakan. Komandan. Dokter Xie pergi lagi, mengantar gelatin ke Wulan. Katanya kalau wanita makan sebelum haid, Tidak akan sakit perut. Usir dia keluar dari kamar Wulan. Selamanya tidak boleh mengkulaji. ya. Komandan, Ada apa lagi? sebenarnya kamu tidak perlu terlalu khawatir. Yang muda ini tidak bisa. Bukannya masih ada yang lebih tua? Kamu pergi. Pergi. Anda sangat disayang. Tapi Nyonya Baskara, kok bisa tenang-tenang saja? Tidak ada yang membantunya. Aku lihat dia bisa berbuat apa. Nyonya, komandan dengar kabar Nyonya tidak nafsu makan dan minum. Belia ingin datang menjenguk Nyonya. Asal dia mau menemuiku. Aku bisa lebih liar darinya, daripada wanita itu. Nyonya, di hadapan Buddha, tampaknya kurang pantas. Pantas? Sejak saat dia meninggalkanku. Tata krama apa? Sopan santun apa? Semua itu omong kosong. Dengan ini berdoa kepada Buddha. Semoga komandan tidak lagi membuat hamba ini terjebak dalam kesendirian. Apakah belakangan ini aku terlalu keras pada Nyonya? Kapan pernah dia begitu merendah seperti ini? Nyonya. Apa yang sedang kulakukan ini?
Tuan Muda. Dokter Xie pergi lagi, mengantarkan obat untuk selir Sen. Nyonya. Tenanglah. Aku masih ada urusan. Mas Baskara, apa kau tidak ingin di depan altar Buddha? Menjadi dewa sekali? Nyonya. 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 Yang paling Mas Baskara sukai dulu? Bukankah ini wajah adik ini? Aku. Anak baik, minum obatnya. Obatnya sudah tumpah. Dr. Xie. Kamu sangat perhatian. Sebenarnya obat ini, ada cara lain untuk meminumnya. Pria. Semua pria itu tidak setia. Nyonya, jangan putus asa. Wanita muda itu. Beberapa hari ini tubuhnya belum pulih. Tidak bisa melayani komandan. Barusan Hermawan, apakah dia memberikanmu obat? Seperti ini. Pahit. Pahit. Hermawan denganmu, ketika berbisik-bisik, malah sangat manis. Komandan, Anda menuduhku seperti ini. Kalau begitu, obat ini. Aku tidak akan minum lagi mulai sekarang. Seperti Nyonya Shen, wanita lemah seperti ini. Tentu saja menyukai Dr. Hermawan. Pria lemah dan berpendidikan seperti ini. Sangat lembut padanya. Sangat melindungi. Aku ingat besok adalah ulang tahunmu. Aku akan menyuruh orang membangun panggung besar untukmu. Bagaimana? Cicipi dulu. Mani. Maniskan? Kalau begitu, Komandan. Mungkin lebih membutuhkan manisan ini daripada aku. Jangan bikin emosi. Kamu tahu aku, beberapa hari ini gak bisa sentuh kamu. Kalau gitu, aku akan nyanyiin lagu untuk Komandan. Buat tenangin hati. Perubahan nadanya sama. Tempo napasnya juga sama. Bahkan getaran suara di akhir. Persis banget kayak Kirana. Kirana belum mati. Dia itu Kirana. Lerazity. Kamu masih ingat lagu ini? Masih ingat aku? Aku yakin dia pasti Kirana. Dia belum mati.
Komandan, sudah reda marahmu? Kalau belum, aku ada cara lain untuk membantumu. Akhirnya hari yang kutunggu-tunggu tiba. Nona, Pernalia Seya, Kenapa saya terhadapmu? Raza familiar, Anda bercanda. Kita baru pertama kali bertemu. Bagaimana bisa familiar? Salamangangapayam Kampung Sebagai Phoenix. Orang lama di hadapan. Tak Diknali. Bagus, bagus. Bagus. Nyanyiannya bagus. Pertunjukan yang dipilih Wulan ini Li de Taojang. sangat menarik. Wulan. Hari ini ulang tahunmu. Ingin tidak? Naik panggung menyanyikan sebuah lagu? Saya. Sudah dengar kamu jago menyanyi. Tidak tahu hari ini. Bolehkah saya mendapat kehormatan? Kamu bercanda. Saya mana berani mempermalukan diri. Kamu masih menyimpan dendam padaku. Saya justru ingin mendengar. Terakhir kali dengar kamu menyanyi. Masih di ranjang. Komandan. Komandan sejak kecil suka mendengar lagu. Setujulah. Saya menari untuk menemani kamu. Kita bersama di panggung. Kamu tidak akan gugup. Hari ini saya di sini, di panggung besar ini. Membongkar wajah aslimu. Kombinasi seperti ini belum pernah kulihat. Sungguh unik. Betul. Benar. Sungguh cantik. Suara nyanyian Nyonya Shen ini Ditemani tarian nyonya. Benar-benar punya cita rasa yang unik. Dia mau bunuh aku ya? Ini baru saja. Veranti. Ada apa ini? Nyanyiannya bagus sekali. Hadirin sekalian, hari ini di sini. Aku ingin bersama kalian mengumumkan satu hal. Nyonya Baskara yang berdiri di hadapan kalian, Nyonya Baskara yang di sini, adalah Nyonya Baskara palsu. Wanita yang berdiri di depan kalian ini adalah Nyonya Baskara palsu. Wulan. Kamu ngomong apa? Aku Sirang Alipida. Aku bisa membuktikannya. Penipu di atas panggung itu, nama aslinya Larasati. Dia operasi plastik jadi mirip Kirana, lalu menikahi komandan. Ini fotonya sebelum operasi plastik. Biar aku lihat. Kirana. Apayang dia Katakan benar? Wulan. Tidak. Aku harus memanggilmu kakak. Sekarang, aku tak perlu menyembunyikannya lagi. Aku memang Larasati.
Ada senjata. Cepat sembunyi. Larazity. Kau bunuh orang tuaku. Curi wajahku. Hari ini adalah hari kematianmu. Jangan gegabah. Wulan. Berikan senjatanya padaku. Kau benar-benar Kirana. Kau masih hidup? Kau tidak mati. Jangan. Jangan. Mas Baskara. Mas Baskara. Baskara adalah suamimu. Kenapa kau membunuhnya? Kakak. Kau selama ini tidak pernah sadar? Orang yang paling kucintai. Kaulah. Orang yang paling kucintai. Kamu. Saat anak kami bernyanyi, ia tidak peduli siapapun di sekitarnya. Komandan, tenang saja. Kami akan membujuknya agar menerima perjodohan ini. Aku bahkan belum pernah bertemu komandan. Orang tua sudah menyuruhku menikah dengannya. Aku tidak mau menikah. Hatiku sudah terpaut pada seseorang. Aku tidak tega berpisah denganmu. Semua yang menggelanji kita harus mati. Apa yang kau bicarakan ini? Kau membunuh orang tuaku. Sekarang kau mau membunuhnya juga. Apa kau sudah gila? Ya, aku sudah gila. Karena kau berjanji padaku. Akan selalu bersamaku selamanya. Kupikir kau sudah tewas dalam kebakaran itu. Sudah tewas. Aku terlalu merindukanmu. Makanya aku berubah menjadi dirimu. Komandan. Non su. Bukankah kau sedang belajar di luar negeri? Maukah komandan menampungku? Dia orang yang paling kubenci. Makanya aku mendekatinya. Menyiksanya. Hanya karena dia. Kita tidak bisa bersatu. Aku ingin dia melihat wajah ini, wajah yang paling dicintainya, tapi tidak pernah bisa memilikinya. Tidak mungkin. Kirana sudah mati. Pasti ini hanya halusinasiku. Pasti karena aku terlalu merindukannya. Lelaki. Semuanya makhluk yang mudah tergoda. Kakak, kau lihat kan? Cintanya padamu itu semua palsu. Hanya cintaku padamu. Yang benar adanya. Kakak. Maaf. Tak bisa mengenalimu lebih awal. Kamu selalu bilang mencintaiku. Tapi yang kamu lakukan, selama ini selalu menyakitiku. Kamu demi cintamu itu, membunuh orang tuaku. Sekarang, kau mau membunuh suamimu sendiri? Ini sama sekali bukan cinta. Ini egois. Ini posesif. Egois bukan cinta? Posesif bukan cinta? Mencintai seseorang, yaitu ingin menjadikannya milikmu sendiri. Sekarang, semua orang yang menggelanji kita sudah kubunuh semua. Akhirnya kita bisa bersama. Tapi orang-orang yang kau bunuh, semua orang tak bersalah. Mari sana. Baiklah. Tembak saja aku. Mati di tanganmu, aku tidak menyesal.
kamu masih tidak tega. Aku sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Meskipun sudah membunuh orang tuamu, kau masih tak 3 hari. Kau masih mencintai-ku. Sepanjang hidupku, penyesalan terbesarku adalah menampungmu. Doctée 11e. Kirana. Kamu mau pergi kemana? Pergi ke luar negeri. Balas dendamku sudah terlaksana. Sudah waktunya untuk melakukan hal-hal yang ingin kulakukan sendiri. Apakah kamu benar-benar hanya menganggapku sebagai À la balade en dame? Maaf. Hatiku sudah lama terpaut pada seseorang. Dulu. Kalau bukan karena dia di belakang, diam-diam mendukungku, aku mungkin tidak akan sampai sejauh ini. Memberikan harapan kepadaku dalam kegelapan. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang mengertiku. Aku sudah tidak suci lagi. Aku juga tidak tahu apakah dia masih mau menerimaku. tiket kapal? Bukankah ini yang kukirimkan untuknya? Aku tidak mau menikah. Aku mau belajar ke luar negeri. Pergi ke luar negeri untuk apa? Sekarang di mana-mana sedang perang. Sekolah Perancis apa itu? Sampai membuatmu terhasut seperti ini. TAPI. Anak perempuan tidak seharusnya menjadi burung dalam sangkar. Seharusnya menjadi burung layang-layang yang terbang di langit. Ibu mengerti. Tapi di zaman kacau ini, hanya komandan yang bisa melindungimu. Diam-diam dia sudah menyiapkan semuanya untukku. Semua yang diperlukan untuk belajar di luar negeri. Di masyarakat yang wanita lebih dihargai daripada pria ini, dia begitu mengerti dan menghargai keinginanku. Terima kasih karena begitu mengertiku. TAPI. Kamu sebenarnya siapa? Aku tidak boleh mengecewakan harapannya padaku. Kita pasti akan bertemu lagi, kan? Sakura jatuh di sinar bulan tengah malam. Masih menerangi kepulangan sahabat. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Pergi ke Prancis.